Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai pola asuh anak dan implikasinya. Namun terlebih dahulu saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya, yaitu saya sendiri Dwi Reski Wahyuni, Husnul Hatimah, Diva Amira Nuzaibah, dan Nurul Pratiwi. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai peran keluarga. Banyaknya kebutuhan dan harapan orang tua kepada anak telah menjadi latar belakang lahirnya mitos-mitos dalam pengasuhan anak, yaitu yang pertama, kelahiran anak akan menyelamatkan perkawinan yang terancam. Yang kedua, sebagai milik atau perpanjangan orang tua, anak akan berpikir, merasa, dan bertingkah laku seperti orang tua mereka pada masa kanak-kanak. Yang ketiga, anak akan merawat orang tuanya ketika sudah tua. Yang keempat, orang tua pasti memperoleh rasa hormat dan kepatuhan dari anak mereka. Yang kelima, mempunyai anak berarti orang tua akan selalu memiliki orang yang menyayangi mereka dan menjadi sahabat mereka. Yang keenam, mempunyai anak akan memberi orang tua kesempatan kedua untuk menggapai cita-cita atau apa yang seharusnya bisa mereka capai. Yang ketujuh, jika orang tua mempelajari teknik yang tepat, mereka bisa membentuk anak mereka menjadi apapun yang mereka inginkan. Yang kedelapan, kegagalan anak merupakan kesalahan orang tua. Yang kesembilan, ibu secara alami adalah pengasuh yang lebih baik daripada ayah. Dan yang terakhir yaitu pengasuhan adalah insting dan tidak memerlukan pelatihan. Adapun cara untuk mengkonseptualisasikan peran orang tua dalam pengasuhan anak yaitu bisa berupa memandang orang tua sebagai manajer dalam kehidupan anak. Misalnya pada masa bayi, bisa berupa orang tua membawa anaknya ke dokter ketika sakit dan mengatur pola pengasuhan anaknya. Dan pada masa kanak-kanak, peran manajerialnya itu bisa berupa menentukan preschool mana yang harus dimasuki anak, mengarahkan anak untuk berpakaian bersih, dan menjauhkan mainan-mainan yang berbahaya, yang berpotensi untuk membahayakan anaknya. Dan pada masa dewasa, peran manajerial orang tua bisa mencakup menetapkan jam malam anak dan memantau perkuliahan dan mengamati minat karir anak. Aspek penting dari peran manajerial orang tua yaitu dengan memantau anak secara efektif. Nah, hal ini sangat penting untuk dilakukan oleh oleh orang tua kepada anaknya saat memasuki masa-masa dewasa. Pemantauannya itu bisa berupa mengawasi pilihan anak tentang tentang lingkungan sosialnya, aktivitas, dan teman-teman sebayanya atau teman-teman sepergaulannya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk gaya pengasuhan. Diana Bamrin mencetuskan satu bentuk gaya pengasuhan yang diberi nama gaya Bamrin. Dia menjelaskan bahwa terdapat 4 jenis gaya pengasuhan, yaitu yang pertama, pengasuhan otoritarian. Pengasuhan otoritarian ini merupakan gaya pengasuhan yang membatasi dan menghukum, di mana orang tua mendesak anak untuk mengikuti arahan mereka dan menghormati pekerjaan dan upaya mereka. Orang tua yang memiliki sikap otoriter menerapkan batas kendali yang tegas pada anak dan meminimalisir perdebatan verbal.
Orang tua yang otoriter mungkin juga sering melakukan pemukulan terhadap anak, memaksakan aturan secara kaku tanpa menjelaskan alasan kepada anak, dan menunjukkan amarahnya kepada anak. Nah, anak yang memiliki orang tua yang bersikap seperti ini seringkali merasa tidak bahagia, merasa ketakutan, dan minder ketika membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, dia juga merasa tidak mampu untuk memulai aktivitas dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah. Dan anak laki-laki dari orang tua yang memiliki sikap yang otoriter kemungkinan besar bisa berperilaku secara agresif. Kemudian yang kedua yaitu pengasuhan otoritatif. Gaya pengasuhan ini mendorong anak untuk mandiri, namun masih menerapkan batas dan kendali pada tindakan mereka. Orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan otoritatif cenderung hangat dan penyayang. Orang tua yang otoritatif cenderung merangkul dengan mesra dan berkata dan menegur anak secara lembut serta memberikan solusi atas kesalahan yang telah dilakukan anak. Orang tua yang otoritatif menunjukkan kesenangan dan dukungan sebagai respon terhadap perilaku konstruktif anak. Mereka juga mengharapkan perilaku anak yang dewasa, mandiri, dan sesuai dengan usianya. Anak yang memiliki orang tua yang bersikap otoritatif cenderung lebih ceria, bisa mengendalikan diri dan mandiri, dan berorientasi pada prestasi. Mereka cenderung untuk mempertahankan hubungan yang ramah dengan teman-teman sebayanya, bekerja sama dengan orang-orang dewasa, dan bisa mengatasi stres dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu pengasuhan yang mengabaikan. Bentuk gaya pengasuhan ini di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Anak yang memiliki orang tua yang mengabaikannya merasa bahwa aspek lain dalam kehidupan orang tuanya itu lebih penting daripada kehidupan mereka. Anak-anak ini cenderung tidak memiliki kemampuan sosial. Banyak di antaranya anak-anak ini memiliki pengendalian diri yang buruk dan tidak mandiri. Dan mereka cenderung memiliki harga diri yang rendah. Dia tidak bisa bersikap dewasa dan mungkin tersaingi dan selalu merasa terasingi dari keluarga. Dan anak yang memiliki orang tua yang mengabaikannya itu pada saat remaja, mereka mungkin sering menunjukkan sikap yang suka bolos dan nakal. Kemudian yang gaya pengasuhan yang keempat yaitu pengasuhan yang menuruti. Nah, bentuk pengasuhan ini yaitu pengasuhan di mana orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak, namun tidak terlalu menuntut untuk mengontrol mereka. Orang tua seperti ini membiarkan anak melakukan apa saja yang diinginkan oleh anaknya tanpa mengontrol baik buruknya. Nah, hasilnya anak tidak pernah belajar mengendalikan perilakunya sendiri dan selalu berharap mendapatkan apa yang diinginkannya. Anak yang memiliki orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan seperti ini cenderung memiliki sikap yang mendominasi, egois, tidak menuruti aturan, dan kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman sebayanya. Nah, dari keempat gaya pengasuhan ini, yang paling efektif untuk diterapkan yaitu gaya pengasuhan otoritatif. Alasan mengapa gaya pengasuhan otoritatif dianggap sebagai gaya pengasuhan yang paling efektif yaitu yang pertama,
Orang tua yang otoritatif menerapkan keseimbangan yang tepat antara kendali dan otonomi, sehingga memberi anak kesempatan untuk membentuk kemandirian sembari memberikan standar, batas, dan panduan yang dibutuhkan anak. Yang kedua, orang tua yang otoritatif cenderung melibatkan anak dalam kegiatan memberi dan menerima secara verbal dan memperbolehkan anak mengutarakan pandangan mereka. Jenis diskusi keluarga ini membantu anak memahami hubungan sosial dan apa yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang kompeten secara sosial. Yang ketiga, yaitu kehangatan dan keterlibatan orang tua membuat anak lebih bisa menerima pengaruh dan masukan dari orang tuanya. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gaya pengasuhan terhadap perkembangan. Yang pertama, pengasuhan terhadap perkembangan masa bayi. Pada tahun pertama atau pada masa bayi, interaksi orang tua anak berkembang dari berfokus pada perawatan rutin, memberi makan, mengganti popok, memandikan, dan menenangkan anak hingga ke aktivitas yang tidak berkaitan dengan perawatan, misalnya bermain dan pertukaran visual vokal. Yang kedua, pengasuhan terhadap perkembangan masa anak-anak awal. Interaksi antara orang tua anak selama masa kanak-kanak lebih berfokus pada hal-hal seperti kerendahan hati, aturan tidur, pengendalian amarah, perkelahian dengan saudara dan teman sebaya, perilaku dan tata cara makan, kebebasan dalam berpakaian dan mencari perhatian. Ketiga, pengasuhan terhadap perkembangan masa anak-anak tengah dan akhir. Ketika anak beranjak ke masa pertengahan dan akhir masa kanak-kanak, orang tua cenderung menghabiskan waktu lebih sedikit dengan mereka. Menurut penelitian, orang tua menghabiskan kurang dari setengah waktu mereka dengan anak usia 5-12 tahun dalam perawatan, instruksi, membaca, berbicara, dan bermain, dibandingkan dengan perawatan ketika anak masih bayi. Namun, meskipun orang tua menghabiskan waktu yang lebih sedikit dengan anak-anak masa pertengahan dan akhir dibandingkan dengan pada masa awal kanak-kanak, orang tua harus tetap menjadi agen sosialisasi yang sangat penting dalam kehidupan anak. Pembentukan disiplin pada pertengahan dan akhir masa kanak-kanak lebih mudah bagi orang tua dibandingkan pada awal masa kanak-kanak dan mungkin akan mempermudah pembentukan disiplin pada masa remajanya. Hal ini karena pada pertengahan dan akhir masa kanak-kanak, perkembangan kognitif anak telah matang dan di mana orang tua telah bisa mengajak mereka berpikir logis dalam menjauhi penyimpangan dan mengendalikan perilaku mereka. Sedangkan pada masa awal, logika anak menjadi lebih kompleks sehingga mereka mungkin kurang menerima disiplin orang tua. Remaja juga mendesak lebih keras untuk mandiri, yang menyebabkan terjadinya kesulitan pengasuhan pada masa remaja ini. Dan pada masa ini, sebagian kendali orang tua secara perlahan berpindah kepada anak dengan melalui proses yang bertahap dan melibatkan regulasi bersama atau co-regulation alih-alih oleh anak atau orang tua. Selama masa ini, orang tua terus menerapkan pengawasan umum dan melakukan kendali, sementara anak mulai diperbolehkan untuk mengatur dirinya sendiri. Proses regulasi bersama ini merupakan periode transisi antara kendali ketat orang tua pada masa kanak-kanak awal dan kelonggaran pengawasan umum yang terus meningkat menuju masa remaja. Hal-hal yang harus dilakukan orang tua selama masa co-regulation yaitu yang pertama memantau, membimbing, dan mendukung anak dari jauh. Kedua, menggunakan waktu secara efektif ketika berkumpul dan berinteraksi dengan anak. Yang ketiga, menguatkan kemampuan anak untuk dapat memantau perilakunya sendiri, menganut standar perilaku yang pantas, menghindari resiko yang berbahaya, dan dapat merasakan dukungan orang tua. Dan yang terakhir, pengasuhan terhadap perkembangan masa remaja. Pada masa remaja, logika anak telah menjadi lebih kompleks dan pada masa ini mereka mungkin kurang menerima disiplin dari orang tua. Pada masa remaja juga, mereka mendesak lebih keras untuk mandiri. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam pengasuhan pada anak remaja.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Husnul Hatimah akan melanjutkan materi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang perlakuan yang salah terhadap anak. Nah, masyarakat dan banyak profesional menggunakan istilah kekerasan terhadap anak atau child abuse untuk mengacu kepada kekerasan dan penelantaran. Ahli perkembangan sering menggunakan istilah perlakuan yang salah terhadap anak atau child maltreatment, di mana istilah ini tidak mengandung pengaruh emosional dari kata kekerasan atau abuse dan mengakui bahwa perlakuan yang salah mencakup kondisi yang beragam. Nah, adapun tipe-tipe dari perlakuan yang salah terhadap anak. Nah, yang pertama di sini adalah kekerasan fisik. Nah, adapun kekerasan fisik ini mempunyai ciri-ciri, yaitu terjadinya cedera fisik akibat dari penonjokan, pemukulan, penendangan, penggigitan, pembakaran atau pembahayaan anak. Nah, orang tua atau orang lain mungkin tidak bermaksud untuk menyakiti anak. Namun, cedera tersebut mungkin terjadi akibat hukuman fisik yang melewati batas. Nah, kemudian yang kedua adalah penelantaran anak. Adapun juga ciri-ciri dari penelantaran anak ini yaitu kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Nah, penelantaran bisa berupa penelantaran fisik, pendidikan, atau emosional. Nah, di sini dari ketiga penelantaran tersebut juga mempunyai penjelasan. Nah, di sini yang pertama adalah penelantaran fisik. Nah, di sini penelantaran fisik ini meliputi penolakan atau penundaan dalam mencari perawatan kesehatan, peninggalan, pengusiran dari rumah, atau penolakan terhadap kembalinya anak yang minggat dan pengawasan yang kurang memadai. Nah, yang kedua adalah penelantaran pendidikan, mencakup pembiaran kebiasaan bolos yang parah, tidak mendaftarkan anak usia sekolah ke sekolah, dan tidak memenuhi kebutuhan pendidikan khusus anak. Nah, kemudian yang ketiga itu penelantaran emosional, mencakup tindakan seperti tidak adanya perhatian terhadap kebutuhan anak akan kasih sayang, penolakan atau ketidakmampuan untuk memberikan kepedulian psikologis yang dibutuhkan, penyiksaan pasangan di depan anak, dan pembiaran penggunaan alkohol dan obat-obatan oleh anak. Nah, kemudian di sini yang ketiga dari tipe perlakuan yang salah terhadap anak ini adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual seperti mempermainkan alat kelamin anak, hubungan sosial, ines, pemerkosaan, sodomi, eksibisionisme, dan eksploitasi komersial melalui pelacuran atau produksi materi pornografi. Nah, banyak ahli percaya bahwa kekerasan seksual ini adalah tipe perlakuan yang salah yang paling jarang dilaporkan karena dirahasiakan atau konspirasi bungkam yang seringkali menjadi ciri kasus kekerasan seksual. Nah, kemudian yang keempat adalah kekerasan emosional. Nah, kekerasan emosional di sini atau cedera mental akibat kekerasan psikologis atau verbal meliputi tindakan pengabaian oleh orang tua atau pengasuh yang bisa menyebabkan masalah behavioral, kognitif, atau emosional yang serius. Nah, dalam beberapa kasus kekerasan emosional yang diintervensi, perilaku dan kondisi anak tidak menunjukkan bahwa anak tersebut telah disakiti sehingga sulit dibuktikan dan mempersulit pihak layanan perlindungan anak untuk ikut campur. Nah, di sini menurut penelitian bahwa perlakuan salah terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor yang mencakup budaya, keluarga, dan perkembangan. Kemudian adapun dari akibat kekerasan pada perkembangan, yaitu akibat perlakuan salah terhadap anak pada perkembangan antara lain yaitu pengendalian emosi yang buruk, kemudian masalah keterikatan, masalah dalam hubungan dengan peer group, kemudian kesulitan beradaptasi di sekolah, dan masalah psikologi lainnya. Nah, sebenarnya di sini akibat perlakuan salah terhadap anak pada seperti yang saya tadi sebutkan,
bahwasanya ketika anak-anak diperlakukan secara salah, mereka sering menunjukkan pola keterlibatan yang tidak percaya diri dalam hubungan sosial mereka dewasa pada saat mereka dewasa. Nah, anak-anak yang diperlakukan secara salah kurang memiliki bekal untuk mengembangkan hubungan peer group yang berhasil. Mereka akan cenderung menjadi agresif terhadap teman sebaya, atau mereka mungkin bisa saja menghindari interaksi dengan teman sebaya. Nah, anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan penelantaran mempunyai resiko menghadapi masalah akademik. Perlakuan kekerasan fisik pada anak berakibat pada kecemasan anak, masalah kepribadian, depresi, dan percobaan untuk bunuh diri, dan gangguan perilaku dan kenakalan. Nah, di sini adapun perlakuan yang efektif untuk mengurangi perlakuan yang salah terhadap anak seperti kunjungan rumah yang menekankan pengasuhan yang baik, mengatasi stres, dan dukungan yang semakin besar terhadap ibu. Kemudian yang kedua adalah psikoterapi orang tua bayi yang berfokus untuk meningkatkan keterikatan antara ibu dan bayi. Kemudian selanjutnya adalah relasi dengan saudara kandung dan urutan kelahiran. Nah, yang pertama yang saya akan bahas adalah relasi dengan saudara kandung. Relasi saudara kandung adalah hubungan yang berlangsung paling lama yang dialami oleh manusia sejak adik lahir dibandingkan dengan hubungan yang lain seperti dengan orang tua, pasangan, anak, dan pertemanan. Selain itu, memiliki durasi hubungan terlama, yakni relasi saudara kandung memiliki fungsi yang unik yang mampu mempengaruhi kesejahteraan individu. Nah, di sini salah satu ahli mengatakan, yakni menurut Sanders, dia mengatakan bahwasanya relasi saudara kandung ini akan mempengaruhi bagaimana anak-anak berkembang, terutama secara sosial dan emosional. Bersama dengan saudara kandung, anak-anak merasakan untuk pertama kalinya persaingan dalam hal mendapatkan kasih sayang orang tua, makanan, dan persetujuan. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan saudara kandung. Nah, di sini yang pertama adalah konstelasi keluarga yang terdiri dari jarak usia antar saudara, kemudian urutan kelahiran, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, dan status sosial ekonomi. Kemudian yang kedua adalah perlakuan orang tua. Kemudian yang ketiga adalah hubungan orang tua dan anak. Penelitian yang dilakukan oleh Smorty dan Ponti tentang pengaruh hubungan saudara kandung dengan perilaku prososial dan kualitas hubungan pertemanan menunjukkan bahwa relasi saudara kandung yang baik mempengaruhi perilaku prososial pada anak. Nah, selain itu ada juga Whitman, Jensen, dan Miss Hale yang melakukan penelitian terkait pengaruh perilaku yang berbahaya dari remaja sampai dewasa awal, menunjukkan bahwa saudara kandung dapat saling memfasilitasi perilaku yang menyimpang satu sama lain. Mereka bertindak sebagai partner of crime seperti dengan menentang figur otoritas, melanggar aturan, dan perilaku antisosial lainnya. Mereka mempengaruhi perilaku beresiko satu sama lain. Contohnya, adik yang memiliki kakak. Kemudian, dimensi relasi saudara kandung. Menurut Stoker, ada 3 dimensi relasi saudara kandung, yaitu yang pertama kehangatan, dalam hal ini keintiman, kasih sayang, kekaguman, dukungan emosional, dukungan instrumental, penerimaan, dan pengetahuan. Yang kedua yaitu konflik, di mana hal ini pertengkaran, kompetisi, permusuhan, dan dominasi. Dan terakhir yaitu persaingan dalam memperebutkan perhatian orang tua.
Posisi urutan kelahiran dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu pertama anak sulung, di mana yaitu anak pertama yang beralih posisi setelah munculnya anak kedua. B. Anak tengah, yaitu anak antara anak sulung dan anak bungsu, atau anak kedua, ketiga, dan anak-anak lain. C. Anak bungsu adalah anak terakhir yang tidak mempunyai adik. Dan D. Anak tunggal, yaitu anak satu-satunya dalam keluarga dan tidak mempunyai saudara. Karakteristik anak berdasarkan urutan kelahiran. Yang pertama, anak sulung. Mereka berperilaku secara matang karena berhubungan dengan orang-orang dewasa dan diharapkan memikul tanggung jawab. Benci terhadap fungsinya sebagai teladan, cenderung mengikuti kehendak dan tekanan kelompok, mudah dipengaruhi untuk mengikuti kemauan orang tua, mempunyai perasaan kurang aman dan perasaan benci sebagai akibat dari lahirnya adik yang menjadi pusat perhatian, kurang agresif dan kurang berani karena perlindungan orang tua yang berlebihan, mengembangkan kemampuan memimpin sebagai akibat dari harus memikul tanggung jawab di rumah, berprestasi tinggi atau sangat tinggi karena tekanan dan harapan orang tua serta keinginan untuk memperoleh kembali perhatian orang tua. Kemudian tidak bahagia karena merasa tidak aman yang timbul dari perhatian orang tua dengan kelahiran adik-adiknya. Anak kedua, mereka belajar mandiri dan berpetualang, sehingga dapat membentuk karakternya sendiri, berusaha melebihi kakaknya yang lebih diunggulkan. Mereka tidak menyukai keistimewaan yang diperoleh kakaknya. Mereka bertingkah dan melanggar peraturan untuk menarik perhatian orang tua dari kakak atau adiknya. Mengembangkan kecenderungan menjadi bos, mengganggu bahkan menyerang adik-adiknya untuk memperoleh perhatian lebih dari orang tua. Mengembangkan kebiasaan untuk tidak berprestasi tinggi karena kurangnya harapan-harapan orang tua. Mempunyai tanggung jawab yang lebih sedikit dibandingkan tanggung jawab anak pertama. Mencari persahabatan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Mampu melihat suatu masalah dari dua sisi sehingga dapat menjadi penengah dalam konflik atau perbedaan pendapat. Kemudian anak terakhir atau bungsu. Mereka cenderung keras, berjiwa bebas dan agak penurut. Memiliki rasa aman yang tinggi karena tidak pernah disaingi oleh saudara-saudaranya. Biasanya dilindungi oleh orang tua dari serangan fisik atau verbal kakak-kakaknya. Cenderung tidak berprestasi tinggi karena kurangnya harapan orang tua. Mengalami hubungan sosial yang baik di luar rumah dan biasanya populer, tetapi jarang menjadi pemimpin karena kurang kemauan untuk memikul tanggung jawab. Cenderung bahagia karena memperoleh perhatian dan dimanjakan keluarga selama masa kanak-kanak. Kemudian terakhir yaitu anak tunggal. Mereka menerima perhatian tidak terpecah dari orang tua. Memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan anak pertama dan sering merasa terbebani dengan harapan yang tinggi dari orang tua. Cenderung merasa cukup dengan orang tuanya. Sering dimanja, ingin menjadi pusat perhatian, takut bersaing dengan orang lain, masak sosial, merasa dirinya dan setiap tantangan harus disalahkan, dan bukan orang yang pemaaf dan tidak suka mengaku salah, perasaan kerjasama rendah, dan gaya hidup manja. Kemudian, faktor-faktor lingkungan yang menentukan pengaruh urutan kelahiran. Yang pertama, sikap budaya terhadap kelahiran. Dalam budaya di mana anak pertama dianggap sebagai pewaris kewibawaan, kekuasaan, dan kekayaan orang tua yang dibesarkan dalam budaya ini akan terpengaruh dalam perlakuan pada anak-anak. Yang kedua, sikap orang-orang yang berarti. Bagaimana anggota keluarga memandang urutan kelahiran yang berbeda mempengaruhi sikap anak terhadap keluarganya, pada akhirnya juga mempengaruhi pada perilaku mereka. Ketiga, peran yang diharapkan. Jika anak pertama diharapkan sebagai contoh bagi saudara yang lebih muda dan merawat mereka, hal ini mempengaruhi sikap anak pertama terhadap diri dan perilaku mereka sendiri. Keempat, perilaku awal. Pada poin ini, tanpa mempersoalkan urutan kelahiran, anak yang merupakan pusat perhatian selama berbulan-bulan di awal kehidupannya sering merasa lebih cemas dan kecewa bila digantikan oleh saudara yang lebih muda. Yang terakhir, rangsangan kehidupan bawaan lahir. Biasanya orang tua lebih banyak mencurahkan waktu pada rangsangan dari kemampuan bawaan anak pertama dan anak terakhir daripada anak tengah. Itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih.